Jadi silakan yang kasus pertama, Ibu Seska, coach. Iya Pak. Iya. Coachnya, memulainya. baru Ibu Merlin, coachi, Pak Andi pengamat. Sekarang waktu 3.55, silakan mulai. Permisi Bu, selamat siang. Iya, selamat siang Nak. Mari, silakan duduk di sini. Ibu minta waktu kamu sebentar ya Nak. Ada yang ingin Ibu diskusikan dengan kamu. Iya Bu, terima kasih. Tetapi sebelumnya, apa kabarnya kamu di hari ini Nak? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Ya, begini ya Nak. Tadi dalam pembelajaran matematika di kelas, Ibu perhatikan kamu tidak mau belajar bersama dengan teman-temanmu di dalam kelompok. Kenapa seperti itu, Nak? Sebelumnya saya minta maaf Bu. Coba kamu ceritakan kepada Ibu, apa sebenarnya masalah yang terjadi sehingga kamu tidak mau belajar bersama dengan mereka? Begini Bu, saya tidak mau belajar bersama dengan teman-teman tadi karena ketika belajar mereka lebih suka bermain daripada fokus pada pelajaran. Mereka juga tidak mau menerima pendapat saya Bu. Dalam berdiskusi mereka hanya bermain. Oh iya, seperti itu. Mengapa kamu berpikir seperti itu, Nak? Iya Bu, karena saya merasa sepertinya saya merasa tidak nyaman Bu bersama mereka. Iya, Ibu mengerti perasaan kamu, Nak. Nah, sekarang apa yang kamu inginkan dalam pertemuan kita di saat ini? Mungkin ada yang bisa Ibu bantu? Makasih Bu. Yang saya inginkan dan harapkan pada pembelajaran berikutnya untuk pembagian kelompoknya bisa diatur kembali Bu. Saya ingin sekelompok dengan teman-teman yang suka fokus belajar sehingga saya bisa merasa nyaman. Apakah hanya itu penyebabnya, Nak? Sudahkah kamu mengevaluasi apa yang kamu lakukan selama ini mereka? Apakah ada yang perlu kamu perbaiki dan tingkatkan dari sikapmu, Nak? Iya Bu, saya ternyata harus bisa memahami teman-teman saya. Mereka adalah teman saya belajar yang baik. Sayalah yang harus lebih memahami mereka. Saya menyadari sikap saya selama ini sangat keliru. Ya, sebenarnya harapan Ibu ketika kalian belajar dalam kelompok belajar, nantinya akan membuat kalian saling mendukung, mendorong, hingga membuat kalian lebih memiliki motivasi belajar dibandingkan dengan hanya belajar sendirian. Komitmen belajar kalian bisa lebih ditingkatkan saat melakukan belajar kelompok. Jadi, kelompok belajar memungkinkan kalian memahami suatu konsep berdasarkan penjelasan anggota yang lain. Iya Bu, saya menyadari bahwa belajar sendiri terkadang sangat membosankan. Walaupun nilai saya selalu lebih bagus, tetapi saya juga harus bisa membagi ilmu dengan teman-teman yang lainnya dan membantu mereka agar mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih baik seperti saya. Saya tidak boleh egois dan merasa diri lebih dari mereka. Ya kan Bu? Ya, benar sekali. Benar sekali. Ibu setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Ibu setuju kamu punya pemikiran seperti itu. Itu pemikiran yang sangat baik ya, Nak. Karena sebagai makhluk sosial, kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Tanpa berkelompok, tujuan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan
tidak akan tercapai. Jadi, kita sebagai manusia merupakan makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita harus selalu hidup berkelompok dengan orang yang lain. Jadi, dengan belajar kelompok, kalian dapat berinteraksi bersama anggota kelompok lainnya, sehingga membuat belajar akan lebih menyenangkan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk diskusi kita hari ini yang sangat bermanfaat bagi saya, di mana telah membuka pemahaman saya tentang pentingnya berinteraksi dengan orang lain dan jadikan diri saya sebagai pribadi yang tidak egois atau hanya mementingkan diri sendiri. Terima kasih, Bu. Ya, jadi sekarang Nak, apa komitmen kamu yang ingin kamu lakukan ke depannya jika diperhadapkan dengan masalah seperti ini lagi? Saya ingin belajar bersama dengan teman-teman saya dalam kelompok dengan memahami keberadaan mereka, saling membantu, mendorong, memotivasi, dan berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan permasalahan dan tugas yang harus dilaksanakan secara bersama dalam kelompok. Saya juga ingin teman-teman saya menikmati pembelajaran dengan nyaman dan lebih menyenangkan. Ya, luar biasa sekali. Nah, Ibu bangga punya murid seperti kamu, Nak. Nah, sekarang, siapa yang dapat membantu kamu untuk mewujudkan hal tersebut? Kalau Ibu tidak keberatan, bolehkah saya meminta Ibu untuk membantu saya melakukan hal ini? Juga teman-teman saya, Bu. Ya, Ibu pasti siap. Ibu selalu siap untuk membantu anak-anak Ibu yang ingin maju. Karena kalian semua adalah harapan negara. Kamu harus berani mengungkapkan sesuatu jika menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Ibu sangat siap membantu kamu, Nak. Terima kasih banyak, Bu, atas bantuan Ibu, juga atas motivasi Ibu bagi saya. Saya tak akan mengecewakan Ibu. Terima kasih, Bu. Saya permisi dulu. Selamat siang. Tetap semangat ya, Nak. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Langsung Pak Andi. Mikrofonnya diaktifkan. Pak Andi. Ya, terima kasih untuk praktek coaching model Tirta dari Ibu Merlin dan Ibu Seska yang luar biasa. Saya berikan apresiasi kepada kedua ibu hebat yang sudah melakukan praktek coaching ini dengan kasus kita kemudian tadi dalam langkah-langkah model Tirta untuk tujuan dari menyampaikan tujuan positif oleh dan tercapai dalam proses perbincangan tadi menurut saya identifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi respon feedback umpan balik dari kasus ini dan menggali potensi dari coaching yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coaches tersebut. Kemudian untuk rencana aksinya di sini memang sudah dari coach sendiri, dari diri tentunya dari pembicaraan ini, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coach tersebut dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Tanggung jawab ya, Ibu Seska secara pribadi lewat perbincangan tadi itu sudah menanyakan bagaimana komitmen dari coaching, apa yang harus coaching lakukan, yang akan coaching jalani ke depannya nanti. Saya tidak larut dalam kasus yang sama.
Mungkin hanya itu Pak Heli untuk pendapat saya dari proses praktik coaching dari Ibu Seska dan Ibu Merlin. Kapan di coaching, praktek coaching ini tercapai ya. Saya kira nanti saya simpulkan sekali, kita lanjut ke kasus 2. Kasus 2, Ibu Merlin, coach, Pak Andi, coach, kemudian Ibu Seska, pengamat. Silakan. Selamat siang, Nak. Bagaimana Belum hari ini? Ini saya mau laptop saya lagi gangguan. Kasus 2. Ya, kasus 2. Ya. Siap? Sudah siap? Ya, silakan. Ya, Pak. Harus siap. Siap. Selamat siang, Nak Andi. Bagaimana kabar Nak Andi hari ini? Selamat siang juga, Bu. Kabar saya, puji Tuhan, baik dan sehat, Bu. Senang sekali Bu Guru mendengar kabar baik dari Nak Andi. Tapi kalau Ibu Guru perhatikan dari raut wajah Nak Andi, apakah ada masalah? Bisakah Nak Andi ngobrol dan berdiskusi dengan Ibu? Walaupun mungkin akan waktu yang sedikit lebih lama. Terima kasih, Bu. Tidak apa. Saya punya banyak waktu untuk bercerita dengan Ibu dan berdiskusi dengan Ibu. Oke, kalau begitu. Saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya, berbicara dengan saya. Sebenarnya saya mau bercerita soal masalah saya, Bu. Baik. Apa yang Ibu bisa bantu dari masalah Nak Andi saat ini? Dan apa yang Nak Andi ingin capai dari diskusi kita hari ini? Begini, Bu, saya mau ada solusi buat masalah yang saat ini saya hadapi di sekolah sih, Bu. Oke, coba Nak Andi ceritakan kepada Ibu apa ya masalah yang sedang Nak Andi hadapi saat ini. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru di sekolah, Bu. Siapa guru yang Nak Andi maksudkan? Ibu tahu kan Ibu Dewi yang adalah guru IPA di sekolah. Iya, Ibu tahu. Ada apa dengan beliau? Ibu Dewi memperlakukan saya dan saya merasa tidak adil dalam pemberian nilai dalam pelajaran IPA, Bu. Diperlakukan tidak adil bagaimana, Nak Andi? Iya, Bu. Bisa saya ceritakan mungkin lebih dalam lagi ya, Bu. Jadi ceritanya begini, Bu. Sebagian murid di kelas saya mengikuti les privat yang Ibu Dewi lakukan. Kecuali saya yang tidak ikut, Bu, begitu. Kalau sebagian siswa di kelas Nak Andi ikut, kenapa Nak Andi tidak ikut?
Begini Bu, saya berpikir saya tidak perlu ikut les privat dari Ibu Guru Dewi, tapi Ibu Guru Dewi sering menyindir, kayak menyudutkan saya, memojokkan saya saat mengajar di kelasnya Ibu Dewi. Ibu Dewi lebih kayak mengutamakan anak-anaknya yang ikut les privatnya dari Ibu Dewi. Saya merasa tidak nyaman, Bu, dengan hal itu. Dan lagi, nilai yang diberikan kepada saya, menurut saya itu tidak adil. Ternyata nilai-nilai dari anak-anak yang ikut les privat lebih tinggi daripada saya. Sedangkan menurut saya, kemampuan saya itu, Bu, setara dengan teman-teman yang ada di kelas. Begitu rupanya. Apakah Nak Andi pernah ikut les privat sebelumnya? Atau apakah Nak Andi tahu apa itu les privat? Sudah pernah dengar, Bu, tapi kayaknya belum lebih mendalam sih, Bu, mengerti. Dan juga maksud Andi tadi yaitu nilai yang diberikan tidak adil. Bagaimana? Coba Andi ceritakan lebih lanjut dengan maksud Andi tersebut. Iya, Bu. Pelajaran yang diberikan oleh Ibu Dewi sama menurut saya. Dan juga kemampuan saya dan teman-teman yang ada di kelas yang lain tidak jauh berbeda. Jadi saya berpikir nilainya akan sama baiknya, tetapi ternyata tidak. Nah, sekarang Ibu Guru mau tahu apa yang selama ini Nak Andi lakukan tentang pembelajaran tersebut. Yang saya lakukan, Bu, saya mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru Dewi dengan baik ketika di kelas. Begitu, Bu. Oke, apalagi? Saya sering membaca buku-buku pelajaran, termasuk buku pelajaran IPA. Dan saya mencoba untuk menggali setiap apa yang menjadi pertanyaan, saya merefleksikan, berliterasi dalam proses pembelajaran. Lebih khusus juga termasuk mata pelajaran IPA oleh Ibu Dewi. Baik. Selama ini, apakah Nak Andi memahami pelajaran yang diberikan oleh Ibu Dewi tersebut lebih mendalam atau tidak? Iya, Bu. Selama ini sih ketika saya belajar bersama-sama dengan Ibu Dewi, berliterasi, ada memang beberapa hal yang saya tidak paham, Bu. Dan saya tidak mengerti. Nah, bagaimana teman kamu yang lain? Apa yang mereka mengerti dari pelajaran Ibu Dewi? Apakah sama pengertian dari teman-teman Nak Andi dengan pengertian Nak Andi selama mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Ibu Dewi? Mereka juga sama sih, Bu. Ada yang mengerti, ada yang belum sedikit mengerti, belum mengerti. Tetapi saya mendapat informasi dari teman saya bahwa mereka itu mendapat pengertian dan penjelasan yang lebih dalam pembelajarannya itu lewat les privat yang diberikan oleh Ibu Dewi. Begitu, Bu. Oke, kalau begitu, nah sekarang bisa Ibu simpulkan jika les privat yang diberikan oleh Ibu Dewi untuk memberikan pengertian yang lebih dalam lagi sehingga kalian anak-anak didik lebih mengerti lagi. Nah, contohnya, Nak Andi, jika Nak Andi tahu, yaitu les privat itu sangat penting. Sangat penting karena les privat adalah tambahan yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan pendalaman terhadap suatu materi pelajaran sekolah. Juga dengan melakukan dan mengikuti les privat,
siswa lebih siap dalam ketuntasan nilai, juga ketuntasan belajar. Mungkin ada materi-materi yang dikupas lebih dalam di les privat, sehingga Nak Andi tertinggal dari siswa-siswa yang lain dan menyebabkan nilai Nak Andi di bawah siswa yang ikut les. Ikut les privat bisa juga menjadikan siswa lebih fokus dan siswa juga bisa berpeluang besar untuk mendapatkan nilai yang bagus serta dapat melatih siswa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Begitu Nak Andi, jadi les privat itu sangat penting. Oh begitu ya Bu. Oh begitu. Nilai saya ya kurang begitu Bu. Nah itu dia. Iya sih Bu, saya mengerti ternyata memang les privat sangat penting, banyak manfaatnya. Jadi apa yang Nak Andi ingin sekarang jika Nak Andi ingin nilai Nak Andi lebih baik? Mungkin saya harus bertekad, harus les privat yang diberikan oleh Ibu Guru Dewi, begitu kayaknya. Nah, bagus kalau begitu. Nah Andi, kamu sudah tahu jawabannya. Bagus. Untuk itu, Ibu Guru mau tahu apa prioritas Nak Andi dalam beberapa hari ke depan. Mungkin yang pertama ya Bu, saya harus menemui Ibu Devi untuk berbicara dengan beliau untuk menanyakan kenapa nilai saya kurang ataupun seperti apa, kenapa saya diperlakukan seperti itu. Dan mungkin saya akan berbicara dengan orang tua saya, nanti akan bilang bahwa saya akan ikut les privat. Yang kedua mungkin menanyakan jadwal-jadwal les privat yang dilakukan oleh Ibu Dewi, dan saya siap untuk bergabung untuk les privat. Itu langkah-langkah yang baik menurut Ibu. Ibu senang Nak Andi bisa mendapatkan solusi dari diskusi kita hari ini. Lalu, bagaimana Nak Andi mau berkomitmen dengan menjalankan rencana yang tadi Nak Andi sudah sampaikan itu? Nah, mungkin setelah ini Bu, saya akan coba langsung berbicara dengan Ibu Dewi untuk menanyakan jadwal les privat berikutnya agar saya bisa ikut dalam les privat yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Ide yang baik sekali. Kalau Ibu boleh tahu, siapa yang akan yang Nak Andi percayakan untuk membantu Nak Andi dalam memonitor komitmen yang Nak Andi buat ini? Maaf Bu, apa bolehkah saya melibatkan Ibu membantu saya agar memonitor perkembangan saya nantinya mengenai masalah ini dan termasuk juga komitmen saya Bu. Terima kasih sudah melibatkan Ibu dalam komitmen Nak Andi saat ini. Ibu menerimanya dengan senang hati dan Ibu akan bantu memonitor komitmen Nak Andi ini untuk les privat nanti. Kalau begitu, kita akhiri perbincangan serta diskusi kita hari ini. Sampai berjumpa lagi pada komitmen yang akan Andi jalani nanti sesuai dengan yang kita sepakati. Semangat ya, berharap Andi akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Ibu yakin Andi pasti bisa. Ya, terima kasih Bu. Saya mau permisi dulu. Iya Nak, sampai jumpa. Ya, silakan Bu Seska. Ya, terima kasih luar biasa untuk kedua teman saya yang hebat dengan waktu atau durasi waktu yang dilewati kurang lebih 16 menit kalau dari jam 4:05 sampai jam 4:21.
Ya, Terima kasih. luar biasa. Juga sangat menginspirasi saya karena bandingkan dengan kasus saya tadi terlalu singkat karena waktu yang disiapkan juga tidak terlalu banyak, jadi persiapannya Pak tidak terlalu matang. Minta maaf. Untuk kedua teman ini saya sangat memberi apresiasi karena luar biasa. Baik Pak Andi yang berperan sebagai siswa memang kalau dilihat memang seperti siswa. Luar biasa. Jadi Pak Andi boleh melamar jadi pemeran sinetron. Karena walaupun seorang guru tapi luar biasa ketika dalam kasus ini berperan sebagai koci atau murid, tapi luar biasa. Terima kasih juga Ibu Merlin juga luar biasa. Jadi sekali lagi sungguh mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kedua teman saya tadi. Dan untuk langkah-langkah dalam model Tirta sudah sangat jelas terlihat. Ada tujuannya di situ, identifikasi dan pertanyaan yang mengarah pada identifikasi potensi koci, dan untuk rencana aksi juga sudah sangat jelas apa yang ditanyakan di situ dan bagaimana aksi koci dalam menyelesaikan permasalahannya sangat terlihat jelas. Dan yang terakhir untuk tanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik juga untuk memberi komitmen koci, memberi umpan balik melalui komitmen koci dalam menyelesaikan rencana aksinya juga sangat baik, Mbak. Demikian dari saya untuk pengamatan hasil coaching dari kedua sahabat saya yang hebat ini. Makasih. Ya, Sama-sama. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Merlin dan Bu Seska untuk kasus yang kedua, terutama Ibu Merlin yang jadi kos. Ya, saya kira sudah baik yang disampaikan oleh Bu Seska. Dan kita ke kasus yang ketiga, Pak Andi kos, baru Ibu Seska koci, dan Bu Merlin pengamat. Silakan. Ibu Seska. Kita ke kasus yang ketiga, Pak Andi kos, baru Ibu Seska koci, dan Bu Merlin pengamat. Silakan. Ibu Seska siap? Siap. Kita akan segera mulai. Mohon pendalaman peran ya, Bu. Oke, kita mulai. Saya mulai ya, Bu. Ya. Halo Ibu Seska, apa kabarnya? Bagaimana situasi di dalam tadi? Katanya ada yang ingin Ibu Seska ceritakan kepada saya. Apa tuh, Bu? Halo juga Pak. Kabar saya sepertinya kurang baik. Dan saya rasa hati dan pikiran saya penuh dengan tekanan yang berat saat ini. Ya, begitulah. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana karakter pemimpin kita. Bagaimana karakter kepala sekolah kita. Situasinya cukup tegang. Dan apalah daya saya hanyalah seorang guru biasa. Ya, saya dari tadi mencari Bapak Andi. Saya sudah cari ke kantin, ternyata tidak ada. Ternyata Bapak ada di ruang perpustakaan. Ya, begini Pak Andi. Saya mau minta bantuan Bapak, minta masukan Bapak untuk kasus saya ini. Apa sih Pak Andi bisa membantu saya? Iya, Bu. Pastinya saya siap membantu Ibu. Nah, saat ini coba Ibu jelaskan kepada saya
apa yang terjadi di dalam ruang kepala sekolah tadi. Begini Pak, tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah. Ketika saya masuk di ruangan kepala sekolah, ternyata beliau tidak ada di dalam ruangannya. Kemudian saya keluar lagi dulu. Nah, setelah 10 menit kemudian, saya kembali, saya dipanggil oleh Pak Dhani. Katanya kepala sekolah memanggil saya. Dan saya masuk ke ruangan beliau dengan perasaan yang lumayan tegang lah. Pas saya masuk ke dalam ruangan, beliau menyuruh saya duduk dengan suara yang sangat dalam. Saya bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Pak Kepala Sekolah? Jadi, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Begini Pak Andi, perasaan saya saat ini tidak karuan. Saya bingung dan saya sedikit tertekan dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Apakah saya salah? Bisa sih. Saya merasa mengerti ya. Saya mengerti untuk perasaan Ibu yang Ibu Siska rasakan saat ini. Jadi, yang diinginkan Ibu Siska, apa yang menjadi tujuan sih dari pembicaraan kita ini? Ya, saya berharap Pak Andi bisa bantu saya agar permasalahan yang saya hadapi ini boleh terselesaikan dengan baik. Saya berharap Pak Andi bisa bantu saya memberikan solusi dari permasalahan ini. Berikan pemahaman untuk saya apa yang harus saya lakukan. Nah, ini Bu. Ibu Siska saat ini, bolehkah Ibu Siska menceritakan lebih lanjut? Apa permasalahannya yang terjadi sebenarnya sehingga Ibu Siska itu dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah? Ya, baiklah Pak. Begini ceritanya. Saya mendapat teguran. Ya, mendapat teguran dari kepala sekolah. Karena Bapak Kepala Sekolah menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan kemarin. Pak Andi masih ingat kan? Nah, ceritanya begini Pak Andi. Pada saat itu saya mengajar di kelas 7A. Dan tiba-tiba masuk kepala sekolah dan bapak pengawas di kelas 7A. Kepala sekolah berkata, Ibu Siska, ada supervisi dari pengawas. Dan Ibu Siska yang akan menjadi sampel untuk pengawas bina. Begitu kata kepala sekolah. Pembelajaran pun sudah selesai. Tapi tiba-tiba selesai mengajar, saya masih di dalam kelas dan pengawas dari belakang kemudian mengangkat tangan dan minta izin bicara. Katanya seperti ini. Ya, mengajar tanpa buku teks. Saya bicara pada Pak Pengawas bahwa saya menggunakan sumber-sumber belajar lain dan tetap mengacu pada kurikulum. Kata Pak Pengawas, apakah ada sumber lain? Apakah sumber lain itu relevan? Saya menjawab, iya Pak. Dan kelihatannya ekspresi muka Pak Pengawas terlihat tersinggung dengan jawaban saya. Lalu pengawas itu keluar. Nah Pak Andi, tiba-tiba saya dipanggil. Ternyata kemarin selesai pengawas keluar dari kelas, pengawas itu berbicara dengan kepala sekolah saya. Pengawas memberikan laporan kepadanya, pada kepala sekolah, dengan nada yang lumayan tinggi. Kepala sekolah berkata, mengapa demikian? Saya menjawab, demikian. Saya merasa malu karena pengawas kemarin gara-gara
eh, Ibu Siska pengawas seperti itu. Jadi saya terdiam. Nah, Pak Andi coba Pak Andi membantu saya. Coba Pak Andi pikirkan, apakah saya salah? Apakah cara mengajar saya juga salah? Apa saya berkata salah di depan pengawas? Apakah saya Iya, sabar Bu. Sabar dulu Ibu Siska. Coba, mengapa Ibu Siska berpikir demikian? Iya Pak, saya merasa saya melakukan kesalahan ya. Dan saya rasa apa yang saya lakukan itu salah. Betul begitu Pak? Atau bagaimana? Apakah eh, yang saya lakukan itu salah sehingga saya ditegur oleh kepala sekolah? Gini Bu, saya tidak bisa berkata bahwa itu salah atau siapa yang salah, tapi gini, sekarang apa yang Ibu inginkan dan Ibu harapkan ke depan untuk diri Ibu sendiri? Ya, mungkin menurut saya apa yang saya harapkan ke depannya, saya tidak mau lagi ditegur oleh kepala sekolah, apalagi Pak Pengawas dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketika saya dijadikan sampel untuk seperti selagi, saya tidak mau terjadi seperti saat ini. Oh, begitu ya Bu. Jadi mungkin pastinya Ibu menjadi di dalam dirinya Ibu berpikir dan seperti apa yang Ibu rasakan. Nah, tapi gini Bu, jadi pastinya ada kekhawatiran yang lebih ya, yang menjadi kekhawatiran Ibu Siska rasakan saat ini. Betul begitu? Iya Pak. Mungkin rasa khawatir saya saat ini, Pak Kepala Sekolah masih marah kepada saya. Karena telah membuat Pak Kepala Sekolah malu di depan Pak Pengawas. Dan saya khawatir juga Pak Pengawas masih merasa tersinggung dengan sikap saya dan jawaban yang saya katakan kepadanya saat itu. Jadi saat ini saya sedang berpikir. Nah, Bu Ses, coba Ibu Seska berpikir lagi. Apakah Ibu Seska sudah mengevaluasi ataupun Ibu Seska mengevaluasi semuanya yang apa Ibu lakukan gitu. Jadi apa sih yang perlu Ibu Seska tingkatkan di dalam diri Ibu Seska sendiri? Iya, benar Pak Andi. Pelan-pelan saja Bu untuk ya menggambarkan situasi hal-hal seperti ini Bu. Iya, benar Pak Andi. Saya coba berpikir dan mengevaluasi apa yang sudah terjadi kemarin. Mungkin saya akan mencoba ya meningkatkan yang nantinya akan saya terapkan di kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, begini, masih adakah yang ingin Ibu Seska ingin sampaikan kepada saya? Gitu. Ya, mungkin tambahan sedikit ya Pak yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Saya rasa saya sudah mulai mengerti. Saya sudah mulai mengerti dan mulai paham akan permasalahan ini. Dan saya mulai paham juga apa yang harus saya lakukan ke depannya. Nah, jadi Ibu Seska, begini, apa yang akan Ibu Seska lakukan? Jadi begini Pak Andi, rencananya saya akan memadukan pembelajaran dengan menggunakan buku teks dan sumber-sumber belajar lain yang relevan, yang bisa saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas saya, Pak. Seperti itu.
Nah, dari hal yang sudah Ibu Seska katakan tadi tentang penggunaan buku teks dan memadukan dengan sumber belajar yang relevan, apa yang menjadi tantangan Ibu ke depannya nanti? Nah, iya Pak, memang untuk menjalani ini tidak mudah ya. Pasti ada Iya. tantangan, ya. Nah, tantangan yang akan saya temui pastinya saya harus lebih berusaha lagi untuk membuat rangkuman. Nah, katakanlah begitu ya. Membuat rangkuman perpaduan antara buku teks dan belajar relevan yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, mungkin Ibu Seska bisa menjelaskan lebih lanjut lagi apa yang akan Ibu lakukan supaya itu bisa berjalan dengan baik yang akan Ibu Seska lakukan. Iya, Pak. Tentunya pertama-tama harus menyiapkan diri saya dulu, Pak. Diri saya dulu yang harus disiapkan. Bukan begitu, Pak? Saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan saya ingin minta izin kepada kepala sekolah untuk boleh juga berkomunikasi dengan pengawas agar supaya terjalin hubungan yang baik dengan mereka sehingga apa yang sudah mereka koreksi dalam supervisi kemarin yang tidak menggunakan buku teks, saya akan juga mengatakan bahwa saya pasti akan berusaha dengan baik tentunya untuk memadukan buku teks dan sumber belajar yang relevan dalam pembelajaran saya di kelas nanti. Oh ya. Nah, saat sekarang Ibu Seska. Jadi apa sepentasnya yang harus diperbuat saat ini? Iya, tentunya saat ini saya akan menyiapkan diri saya untuk bisa berbicara dengan kepala sekolah maupun pengawas. Saya takut kalau saat ini saya bisa bicara dengan kepala sekolah masih dalam situasi dan kondisi kepada saya. Maka dari itu, saya akan menyiapkan diri saya berbicara dengan saya dan pengawas apa yang menjadi rencana saya ke depan. Seperti itu, Pak. Jadi bagaimana komitmen Ibu Seska untuk melakukan hal ini? Ya, saya akan menerapkannya, Pak. Saya akan menggabungkan buku teks dan sumber belajar yang relevan. Wah, luar biasa. Ibu Seska hebat. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu. Terus siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan apa yang sudah Ibu rencanakan dan yang menjadi komitmennya dari Ibu Seska sendiri? Iya, Pak. Tentunya pertama saya akan minta bantuan dari Pak Andi. Bisa, Pak? Ya. Tentunya sekali lagi saya minta Pak Andi untuk boleh mengingatkan akan apa yang sudah menjadi komitmen saya, yaitu bagaimana saya menerapkan buku teks dalam pembelajaran saya ke depan tentunya. Iya, Bu. Mantap. Iya, Bu. Saya siap membantu Ibu. Memang Ibu Seska ini guru yang luar biasa dan saya rasa Ibu akan akan selalu mengingat apa yang menjadi komitmen Ibu. Karena Ibu Seska guru yang hebat. Harapan saya kita sebagai guru mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai pengajar. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih untuk diskusi kita di saat ini. Sungguh luar biasa. Banyak hal yang saya sudah terima. Pak Andi. Semoga saya boleh jadi guru yang lebih baik lagi, Pak. Dan tentunya kita sama-sama saling memberi masukan ketika kita punya masalah sehingga
eh, dengan masukan dari teman-teman, kita pasti akan lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih Andi, Tuhan memberkati. Mantap Bu Seska, sama-sama Bu Seska, semangat selalu. Silakan pengamat Bu Merlin. Terima kasih atas kesempatan. Adalah suatu kehormatan bagi saya ketika ditugaskan untuk mengamati dua guru hebat yang memang hebat-hebat. Dan dari hasil pengamatan saya mengenai kasus 3 ini, bisa saya simpulkan bahwa pendalaman peran dalam praktek coaching sudah sangat baik karena sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang meliputi rencana pertemuan, tujuan pertemuan, keberhasilan pertemuan, juga kesempatan yang dimiliki, dan uang, ukuran keberhasilan, dan juga komitmen, dan untuk menjaga komitmen sudah sangat baik. Untuk itu, saya sangat inspirasi dengan peran yang dimainkan oleh kedua guru hebat ini. Dari sisi interaksi sudah sangat baik, ekspresi juga sudah baik. Untuk itu, buat coach Ibu Guru Hebat Seska Sakul sudah baik, dan juga coach Bapak Guru Hebat Anissa sudah baik. Jadi kalian yang memang hebat dan luar biasa, sangat menginspirasi. Ibu kembali saya. Ya. Saya endorse Ibu. Ya. Terima kasih sudah melakukan praktek yang baik. Oh iya Pak, ada yang ketinggalan. 20 menit kurang lebih. Ya. 20 menit. Ya. 20 menit. Terima kasih sudah melakukan praktek yang baik. Sudah melakukan sesuai dengan peran masing-masing di coaching. Ini kan sudah melakukan peran masing-masing sesuai dengan praktek coaching. Jadi sekali lagi, praktek coaching itu tidak pernah ada tindakan-tindakan solusi yang diberikan oleh coach itu. Jadi coach itu hanya menggali permasalahannya dan mencoba meminta masukan coach untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Cuma akhirnya di akhir dari praktek sebetulnya coach sendiri yang menjawab masalahnya, gitu kan? Coach sendiri yang jawab dia punya masalah, coach sendiri yang memberikan solusi dia punya masalah. Itu kunci dari coaching. Semua coach ada pada coach. Dia ungkapkan, akhirnya dia sampaikan alasan muncul masalah, dia sampaikan solusi masalahnya. Jadi tinggal coach itu bagaimana mau berupaya agar semua terungkap dari coach. Ya itu. Jadi kenapa ini coaching ini harus diketahui oleh guru, karena di dunia pendidikan yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah adalah dengan coaching. Bukan dengan cara apa tadi yang 2 kemarin, mentoring dan itu, bukan. Tapi coaching itu yang sangat penting atau yang paling baik untuk menyelesaikan masalah dari siswa. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Ini memang baru namanya kan guru-guru yang hebat kan. Ya bisa katakan semua bisa hebat. Ya. Dan saya berharap apa yang kita dapat gelar sebagai guru yang hebat ini